Bab 261. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang. Pada hari ini, Mo Xiongba sedang sibuk memberitahu Liu Chuan tentang hal-hal yang harus dia perhatikan, tetapi siapa yang tahu, Mo Ruyan tiba-tiba menerobos. Ayah, saya tidak peduli, saya ingin mengikuti Liu Chuan juga. Keputusan Mo Ruyan jelas tidak rasional, dengan kekuatannya, pergi ke Laut Cina Selatan yang tak berujung bukanlah sebuah pengalaman. Dia benar-benar eksistensi yang mencari kematian. Alasan ini, oh tidak, alasannya sangat tepat, dan tidak ada yang bisa menemukan alasan untuk menolaknya. Wanita yang berdiri di samping Liu Chuan, dia sebenarnya tidak bisa menggunakan kedua tangannya untuk melindungi tangannya. Apapun alasannya, itu bagus. Mo Ruyan saat ini juga sama. Apakah ini takdirnya? Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang besar, dia tidak akan mampu menjaga wanitanya di sisinya. Hal ini membuat Liu Chuan sangat tidak senang. Lalu kenapa dia menyuruh Mo Ruyan mengikutinya kali ini? Tentu saja ini merupakan tindakan yang tidak rasional. Liu Chuan tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia masih jauh dari mampu memenuhi persyaratan untuk melakukannya. Berkata terlalu banyak membuat aku menangis. Berapa lama lagi aku, Liu Chuan, harus menunggu hari ini? Ruyan, dengarkan ayahmu. Aku tidak akan bepergian, tahukah kamu? Aku mungkin tidak bisa menjamin keselamatanmu, tapi lain kali, menurutmu begitu. Saat dia mengatakan ini, Liu hati Chuan berdarah. Dia benar-benar ingin menyetujui permintaan Mo Ruyan, tapi kenyataan melarangnya. Kalian berdua sama-sama orang jahat, aku tidak akan mempedulikanmu lagi. Mo Ruyan langsung menangis, air mata mengalir di wajahnya, membuat hati semua orang sakit. Tanpa menunggu Liu Chuan berbicara, Mo Ruyan berlari keluar sendiri. Hei, Liu Chuan, menurutku putriku ini belum tumbuh dewasa, tapi aku merasa dia menjadi jauh lebih baik sekarang, sejak aku bertemu denganmu. Mo Xiongba menghela nafas. Pasti ada maksud tersembunyi di balik perkataannya. Apa maksudmu? Setelah bertemu denganku, kamu mendapat lebih banyak lagi. Petunjuk ini cukup kuat. Sekte Kepala Mo, saya bisa mengerti apa yang dia pikirkan. Tidak apa-apa, saat dia bersamaku di masa depan, aku akan lebih memperhatikan dan menjaganya. Wajah Liu Chuan juga sangat tebal. Kamu, Mo Xiongba memberi isyarat kepadaku, kamu akan memberikan putrimu kepadaku, mengapa aku masih menolakmu? Itu jelas tidak bagus. Baiklah, karena kamu sudah mengatakannya, aku lega. Liu Chuan, ingat ini, cobaan di Laut Cina Selatan yang tak berujung ini, bahkan lebih menakutkan daripada monster di dalam Laut Cina Selatan yang tak berujung, para murid sekte lain. Mo Xiongba menekankan bagian penting lagi. Liu Chuan sangat menyadari logika ini. Tidak ada di dunia ini yang lebih menakutkan daripada hati manusia. Jangan khawatir, Ketua Sekte Mo, aku akan memperhatikan ini. Kata Liu Chuan, tidak ada hal lain yang ingin kukatakan padamu, jadi berhati-hatilah selama perjalanan ke uji coba Laut Selatan yang tak berujung ini. Oke, kata Mo Xiongba. Setelah itu, Liu Chuan mengangguk dan keluar. Pada malam hari, bintang-bintang baru saja muncul di langit malam dan semua murid yang berpartisipasi dalam uji coba Laut Selatan yang tak berujung telah berkumpul. Para murid yang berpartisipasi berkisar dari murid bela diri awal hingga murid bela diri akhir. Ada total lebih dari 30 murid di Imperial Cloud Sect dan Mo King termasuk di antara mereka. Mo King, dengan begitu banyak dari kita, bagaimana kita bisa sampai ke Laut Cina Selatan yang tak berujung? Dalam hati Mo King, Liu Chuan yang biasanya berpengetahuan luas sebenarnya menanyakan pertanyaan seperti ini. Dia tidak punya keahlian sama sekali. Apakah kamu tidak tahu, sekte kami juga memiliki kapal ilahi? Mo King sedikit terdiam. Apa itu kapal ilahi? Liu Chuan benar-benar tidak tahu. Dia belum pernah melakukan kontak dengannya. Liu Chuan tidak takut kehilangan muka, jika dia tidak mengerti, dia harus bertanya, apa gunanya? Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepadamu? Aku tidak tahu, tapi kamu lihat sendiri, kapal ilahi akan segera datang. Kata Mo King, merasa bahwa keluarga Liu-nya gagal. Peralatan ini hanyalah standar di sini. Yang lebih membingungkan lagi adalah apakah kamu, Liu Chuan, baik atau tidak. Kamu mengatakan bahwa kamu, Liu Chuan, sangat kuat, namun kamu bahkan tidak tahu apa itu kapal ilahi. Dengan sangat cepat,
ketiga tetua dari Imperial Cloud Sect keluar. Mocking mengingatkan mereka, Liu Chuan, perhatikan baik-baik. Liu Chuan benar-benar fokus. Ini adalah pertama kalinya dia melihat hal semacam ini, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Ketiga tetua berdiri di tengah alun-alun. Salah satu tetua melemparkan sepotong kecil, yang sangat kecil. Setelah itu, ketiga tetua melantunkan mantra yang tidak jelas dalam diam, tangan mereka terus-menerus berputar dan membentuk segel tangan. Sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi mulai membesar sedikit demi sedikit. Sekarang, Liu Chuan dapat melihat dengan jelas seperti apa. Itu benar-benar sebuah perahu. Namun, penampilan perahu ini membuat penonton merasa tidak enak polos. Itu hanyalah perahu kayu biasa dengan kabin. Tidak ada apapun di dalamnya. Benda ini bisa terbang. Namun, setidaknya Anda harus bisa sedikit pamer. Untuk kapal yang pernah bersentuhan dengan Liu Chuan, ini dianggap sebagai jenis kapal paling primitif. Baiklah, saya, Liu Chuan, datang ke sini untuk mengubah dunia. Biarkan orang-orang di sini menerima sesuatu yang berbeda. Hal-hal seperti perahu harus bergerak di air atau di udara, jadi tentu saja hanya pesawat yang bergerak. Pejuang, ini adalah rencana Liu Chuan. Di masa depan, tim macan terbang miliknya harus berkembang dan berkembang secepat mungkin, dan dia akan mampu bertarung bahkan di darat. Kapal ilahi perlahan-lahan membesar, pada akhirnya, ukurannya berhenti pada ukuran 100 orang. Ini salah. Saatnya naik ke kapal. Liu Chuan dan Mocking mengikuti tim semua orang dan menaiki kapal ilahi. Setelah semua orang selesai menaiki kapal, kali ini, pemimpin, seorang tetua di tingkat tengah Raja Bela Diri, Mo Feng juga muncul. Ia memberikan perkenalan singkat, para murid, saya akan mengajak kalian untuk ikut serta dalam uji coba Laut Cina Selatan yang tak ada habisnya. Selama uji coba tersebut, kalian harus mematuhi peraturan, paham? Dipahami. Semua orang menjawab serempak. Mo Feng mengangguk, lalu berjalan ke kursi pengemudi. Sejujurnya, Liu Chuan sangat ingin pergi dan melihat seperti apa kursi pengemudi. Dengan sangat cepat, kapal ilahi melayang ke udara sedikit demi sedikit, dan motivasi kapal ilahi datang dari semangat bela diri sesepuh. Inilah perbedaan antara level murid bela diri dan Raja Bela Diri. Pada tahap prasurgawi, untuk melintasi setiap alam besar, kesulitannya akan sangat besar, tidak sama dengan kesulitan yang harus ditembus oleh penyempurnaan tubuh tingkat ke-9. Ini juga alasan mengapa ahli dari Raja Bela Diri bisa menjadi penatua. Sebenarnya, apa yang Liu Chuan tidak ketahui adalah bahwa pada tahap selanjutnya dari setiap alam, akan ada 10 alam kecil yang hadir. Oleh karena itu, naik level jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Selama proses kebangkitan kapal ilahi, peristiwa tak terduga terjadi di luar. Mo Ruyan benar-benar berlari keluar dari sudut dan menerkam kapal ilahi. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Mengapa Mo Ruyan begitu gila? Itu semua karena Liu Chuan, dia benar-benar tidak ingin meninggalkan Liu Chuan lagi. Saat ini, Mo Xiongba juga tidak ada di tempat kejadian, jadi tentu saja mereka tidak bisa menghentikannya, karena tidak ada orang lain yang berani. Tetua klan Mo Feng segera menemukan Mo Ruyan dan terkejut, apa yang anak muda ini rindukan. Mo Feng dengan cepat menstabilkan kapal ilahi dan berjalan keluar dari kokpit dan menuju geladak. Dia menyaksikan Mo Ruyan meraih sisi perahu dengan kedua tangannya. Nona, apa yang kamu lakukan? Mo Feng bertanya. Mata Mo Ruyan berkobar-kobar. Tetua klan Mo Feng, aku ingin mengikuti kalian semua. Ini, orang tua ini tidak bisa mengambil keputusan. Apakah Master Sekte setuju? Jika Master Sekte setuju, saya dapat membiarkan Nona muda naik perahu. Jika Master Sekte tidak setuju, saya tidak dapat menahannya. Mo Feng berada dalam dilema. Saat ini, semua murid sudah melangkah ke geladak. Menonton Mo Ruyan yang gila, hanya satu orang yang mengerti mengapa dia melakukan ini. Itu Liu Chuan. Liu Chuan tahu bahwa Mo Ruyan melakukan ini untuknya. Dia ingin bersamanya, bahkan jika dia menghadapi bahaya besar di Laut Cina Selatan yang tak berujung, dia tidak akan takut. Bersemangat, dia sangat tersentuh. Liu Chuan tidak tahu bagaimana mengekspresikan dirinya lagi. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri, dia terlalu lemah. Dia sangat lemah, lihat Mo Ruyan. Dia hanya seorang gadis. Jika dia rela mengorbankan dirinya demi keinginanku, lalu kenapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Apa yang dia takutkan? Apa yang dia khawatirkan? Apakah dia bahkan tidak punya keberanian untuk melindunginya?
Jika Anda bahkan tidak dapat melakukan hal sekecil itu, apa yang dapat Anda, Liu Chuan, lakukan bahkan jika Anda mengalahkan lebih banyak lawan? Biarkan dia pergi bersamanya sementara dia melindunginya dengan nyawanya. Jangan pernah lemah, tidak bisakah kamu melindungi mereka dengan nyawamu sendiri? Mustahil, sama sekali tidak mungkin. Mulai hari ini dan seterusnya, Liu Chuan tidak akan membiarkan hal ini terjadi lagi. Terkadang, keberanian seseorang akan langsung menyebar ke orang lain. Ruyan, apa yang kamu lakukan? Turun ke sini sekarang. Mo Xiongba juga muncul tepat waktu. Dia bergegas dan melayang di samping kapal ilahi. Aku tidak mau mendengarkan. Aku hanya ingin pergi, bagaimana? Aku tidak peduli. Mo Ruyan terus menggelengkan kepalanya. Master Sekte, jangan khawatir, saya, Liu Chuan, akan menggunakan hidup saya sebagai jaminan. Saya pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Mo Ruyan. Liu Chuan berjanji dengan tegas. Sejujurnya, jika Liu Chuan benar-benar menginginkannya, dia tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi pada Mo Ruyan. Bagaimanapun, Liu Chuan memiliki sistem kehidupan yang memungkinkan orang luar masuk. Ketika Mo Ruyan benar-benar menderita krisis surgawi, maka Liu Chuan dapat membiarkan Mo Ruyan tinggal di sistem, meskipun itu berarti mengekspos sistem kehidupannya sendiri. Baiklah, Liu Chuan, aku akan menyerahkan keselamatan Ruyan di tanganmu, tahukah kamu? Pada akhirnya, Mo Xiongba setuju. Itu bukan alasan lain selain karena dia mempercayai Liu Chuan. Kekuatan Liu Chuan layak untuk dipercaya oleh Mo Xiongba. Ya, ini bagus. Akhirnya aku bisa pergi. Mo Ruyan segera naik ke kapal ilahi dan berlari menuju sisi Liu Chuan. Tidak ada yang lebih membahagiakan di dunia ini daripada ini. Hehe, Liu Chuan, aku akhirnya bisa pergi bersamamu. Mo Ruyan berbisik pada Liu Chuan. Hati Liu Chuan terasa hangat. Memiliki wanita seperti itu di sisinya, sungguh sangat membahagiakan. Sungguh puncaknya, betapa kuatnya, itu semua hanya untuk pertunjukan. Namun, Liu Chuan akan tetap mengejar puncaknya, karena jika Anda tidak berada di puncak, dari mana Anda mendapatkan kekuatan untuk melindungi wanita Anda sendiri? Ruyan, kamu harus berhati-hati agar tidak menimbulkan masalah lain kali. Jangan terlalu merepotkan, kata Mo Xiongba. Tidak, ayah, jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Mo Ruyan terus menganggukkan kepalanya. Tetua klan Mo Feng, kamu bisa menyalakan perahunya. Mo Xiongba memberi isyarat agar Mo Feng melanjutkan perjalanannya. Mo Ruyan meringkuk di sisi Liu Chuan, ini benar-benar membunuh yang lain. Mo Ruyan adalah tujuan bersama mereka. Jika mereka mengikutinya sekarang, bagaimana mungkin dia tidak marah? Tapi marah tetaplah marah, murid dari Imperial Cloud Sect sangat berbudaya, mereka tidak akan pernah menggunakan cara curang apapun, dan malah akan mengubah kemarahan ini menjadi bentuk motivasi. Motivasi untuk mendorong dirinya maju, berusaha melampaui Liu Chuan, dan menggunakan kekuatan untuk berbicara. Tentu saja, yang paling jelas di antara mereka adalah Mo Qing. Dia dengan erat mengepalkan tangannya, dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus bekerja keras, dan pastinya melampaui Liu Chuan. Hei, Ruyan, kamu pasti tidak bisa melakukan tindakan berbahaya seperti itu lain kali, oke? Liu Chuan memandang Mo Ruyan dan berkata. Mo Ruyan menjulurkan lidahnya dengan tidak setuju, dan tertawa, siapa yang menyuruhmu untuk tidak setuju membiarkan aku pergi bersamamu? Biar ku beritahu, lain kali, jika kamu berani melakukan ini lagi, apa yang telah aku lakukan pasti akan terjadi, bahkan lebih mengerikan dari sekarang. Gila? Mo Ruyan gila, inilah yang dipikirkan Liu Chuan. Semua orang bilang tidak ada cinta sejati di dunia. Liu Chuan berkata bahwa hanya ada cinta sejati di dunia. Tentu saja, sudah lama sekali Liu Chuan tidak merasakan hal ini. Bahkan di bumi, Liu Chuan tahu bahwa sebagian besar pacarnya hanya untuk pertunjukan. Dia juga tidak menganggapnya serius. Namun, kali ini berbeda. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tidak akan ada waktu berikutnya, aku akan membawamu kemanapun aku pergi selanjutnya. Oh iya, persiapkan bayi untuk dirimu sendiri. Liu Chuan bercanda. Tunggu, Liu Chuan, kamu benar-benar berani menertawakanku, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Kata Mo Ruyan setelah menyadari apa yang sedang terjadi. Kurung tutup, titik. Perjalanan di kapal ilahi agak membosankan, karena kecepatan kapal ilahi memang tidak cepat.
Bahkan jika dibandingkan dengan elang ilahi, mereka adalah eksistensi yang sangat lambat. Mau bagaimana lagi, sebuah kapal dikendalikan oleh seorang tetua. Untuk bisa bergerak dengan kecepatan seperti itu bukanlah hal yang mudah. Namun, Liu Chuan merasa masih ada ruang untuk meningkatkan kecepatannya. Dia hanya perlu mengubah penampilannya. Tentu saja, tidak ada yang namanya aerodinamika di Kekaisaran Mo Qingcheng. Laut Cina Selatan yang tak berujung terletak di wilayah paling selatan Kekaisaran Mo Qingcheng. Mengenai seberapa besarnya, tidak ada yang tahu. Terlebih lagi, belum ada yang mencapai akhir. Ada juga legenda yang mengatakan bahwa Laut Cina Selatan yang tak berujung adalah Laut Kematian. Setelah seminggu perjalanan, Imperial Cloud Sect akhirnya tiba di sebuah kota kecil di depan Laut Cina Selatan yang tak berujung. Kota Laut Selatan. Semua prajurit yang menuju Laut Cina Selatan yang tak berujung harus berhenti di sini untuk mengisi kembali sumber daya mereka. Namun, nama tempat itu sebenarnya adalah kota kecil, namun kenyataannya, kota itu sangat besar hingga hampir mati. Itu jauh lebih besar dari Union City. Terlebih lagi, setiap tahun selama beberapa hari ini, kota Laut Selatan tidak dibuka untuk orang luar. Dapat dikatakan bahwa itu disediakan untuk 10 sekte teratas. Sekte Imperial Cloud dan Sekte Awan Putih memiliki keunggulan dalam hal jarak, dan merupakan kelompok pertama yang tiba. Tepat ketika Liu Chuan dan Mo Ruyan turun dari kapal, mereka melihat bahwa Bai He juga turun dari kapal bersama orang-orang dari Sekte Awan Putih. Bai He memandang Liu Chuan dengan kebencian. Kali ini, Bai He datang dengan sebuah tujuan. Dan itu adalah untuk menyingkirkan Liu Chuan, dan lebih jauh lagi, Bai Fengyun telah menginvestasikan segalanya kali ini, jadi dia langsung memanggil ahli dari murid bela diri akhir untuk menangani Liu Chuan. Pakar ini bernama Bai Bin. Saudara Bin, apakah kamu melihatnya? Bocah itu adalah Liu Chuan. Apakah kamu yakin? Bai He menunjuk ke arah Liu Chuan. Bai Bin tertawa dingin dan berkata, dia hanyalah seorang prajurit murid bela diri menengah. Ayo kita pergi dan mengujinya. Baiklah. Bai He berharap situasi seperti ini terjadi. Dia sudah lebih dari cukup menderita karena Liu Chuan. Sekarang, saatnya membalas budi. Begitu Anda mencapai Laut Cina Selatan yang tak berujung, tidak ada yang bisa membatasi Anda. Kalau begitu, Liu Chuan, apakah kamu masih bisa hidup? Bermimpilah, Ruyan, kebetulan sekali. Aku tidak menyangka kamu akan berpartisipasi dalam uji coba peleburan ini juga. Bai He berkata sambil berpura-pura melihat Mo Ruyan. Mo Ruyan menoleh dan melihat senyum menjijikkan Bai He. Mo Ruyan sama sekali tidak ingin melihat Bai He. Liu Chuan, ayo pergi, sungguh menyebalkan ada lalat di sini. Mo Ruyan menarik tangan Liu Chuan dan segera ingin pergi. Hei, jangan pergi. Ruyan, jangan bilang kamu sangat membenciku. Tidak mungkin, Sekte Awan Kekaisaran kita dan Sekte Awan Putih telah berteman selama beberapa generasi. Dan dengan melakukan ini, mereka akan berpikir bahwa sekte kita memiliki semacam permusuhan satu sama lain. Bai He sebenarnya berjalan di depan Mo Ruyan dengan kulit yang sangat tebal, menghalangi jalan mereka. Liu Chuan berdiri di depan Mo Ruyan, dan berkata dengan nada netral, Bai He, mungkinkah kamu tidak mendengarnya dengan jelas? Mo Ruyan bilang dia ingin pergi, kenapa kamu menghalangi jalannya? Jadi itu kamu, Liu Chuan. Maafkan aku tadi, aku tidak melihatmu, jangan cemas, aku hanya bisa mengatakan beberapa patah kata kepada Mo Ruyan. Kata Mo Ruyan, minggir, apakah kamu tidak mendengarnya? Liu Chuan sedikit marah. Apakah kamu akan bertarung? Tidak buruk, ayolah, aku sudah lama ingin memukulmu. Saya tidak sabar menunggu kesempatan ini. Bai Bin juga berdiri ke depan, menghalangi di depan Bai He, dengan rasa superioritas. Tuan muda Bai He kita telah mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan Mo Ruyan. Kamu pikir kamu ini siapa? Suasana tiba-tiba berubah mencekam. Apakah dia akan bertarung? Tidak pernah takut pada siapapun. Namun, orang ini memang sangat kuat. Murid bela diri yang terlambat. Pada level ini, perbedaan satu level saja sudah cukup untuk menghancurkan siapapun. Terlebih lagi, dalam pertarungan seperti ini, Liu Chuan pasti akan dirugikan. Jika tidak ada orang di sekitar, bagaimana Liu Chuan melawan? Itu benar-benar kalimat itu. Begitu harimau terbang muncul, siapa yang bisa melawannya? Segera, tekanan Bai Bin dilepaskan, dia sangat kuat. Itu telah menutup Liu Chuan dan Mo Ruyan.
Liu Chuan ingin menjadi lebih baik, jadi dia langsung tidak bisa bernapas. Paksaan, aku takut padamu. Liu Chuan mengerutkan kening, dan juga melepaskan tekanannya. Segera, dua aura tak berbentuk bertabrakan, siap bertarung demi keunggulan. Pada saat ini, seniman bela diri buta manapun yang berdiri di antara keduanya akan segera mati dengan kejam. Bai Bin merasakan kekuatan Liu Chuan dan juga mengerutkan kening, meskipun dia telah mendengar bahwa orang ini sangat kuat. Namun, dia tidak mengira itu akan menjadi begitu kuat. Bisakah seorang praktisi murid bela diri menengah benar-benar mendapat tekanan yang begitu kuat? Jelas itu tidak mungkin. Menjadi kuat itu kuat, hanya karena hal itu membuat Bai Bin merasa terkejut bukan berarti hal itu benar-benar bisa membuat Bai Bin kalah. Bagaimanapun, perbedaan sebenarnya terlihat jelas di sini. Dalam sekejap, Bai Bin memperkuat auranya. Itu langsung menekan Liu Chuan. Sama seperti gunung yang menekannya, Liu Chuan segera merasa dia tidak tahan lagi. Namun, dia harus menanggungnya meski dia tidak bisa. Dia baru saja bersumpah bahwa dia pasti akan melindungi Mo Ruyan. Bahkan jika dia harus mati di sini, dia harus melindungi Mo Ruyan. Terlebih lagi, ini hanyalah tekanan, ini jauh dari titik kematian. Liu Chuan menggunakan seluruh kekuatannya, dan melepaskan tekanan hingga batasnya. Hal ini juga membuat Bai Bin terkejut, dia sebelumnya mengira Liu Chuan telah mencapai batasnya. Ini karena orang ini benar-benar jenius yang tidak normal. Orang yang bergerak adalah penatua Mo Feng, sosok di tingkat yang lebih tua, apa yang dianggap Bai Bin. Oh, jadi itu Tuan Muda Bai He, saya mendengar Anda mengatakan bahwa Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan kepada nona muda kita. Tetapi, saya benar-benar minta maaf, nona muda kita sekarang lelah karena perjalanan jauh, bagaimana menurut Anda tentang hari lain? Mo Feng menjawab dengan bijaksana. Pak Tua yang bau, jika bukan karena kamu datang hari ini, aku tidak akan pernah melepaskan Liu Chuan. Bai Bin sangat tidak senang. Dia benar-benar telah berhasil melewatinya, dan jika Mo Feng tidak ada di sana untuk lindungi dia, dia pasti sudah mati. Hal yang sama terjadi di hati Bai He. Namun, mereka tidak akan mudah ditangani begitu mereka berada di Laut Cina Selatan yang tak berujung. Tidak tahu apakah Ruyan lelah? Baiklah, ayo ganti hari, lagi pula kita punya banyak waktu. Bai He tertawa. Bai Bin juga melepaskan penindasannya di saat yang sama, jika tidak, Liu Chuan akan benar-benar berlutut. Sialan Bai He, kamu benar-benar berani mengudara, aku pasti akan membalasmu. Ketika saatnya tiba, kamu akan mencari obat untuk menyesal di jalanan. Liu Chuan melirik kedua orang itu dengan dingin dan membawa Mo Ruyan pergi. Melihat sosok punggung Mo Ruyan, sudut mulut Bai He bergerak-gerak, dan dia berkata, bagaimana, kakak Bai Bin? Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya? Dibandingkan denganku, dia masih sedikit kurang dalam kemampuan bertarung. Oleh karena itu, jangan takut. Saya akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam untuk Bai Yue, permusuhan Anda dan seluruh sekte awan putih kami. Bai Bin berkata dengan percaya diri. Liu Chuan, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Bai He dan yang lainnya benar-benar terlalu menjijikkan. Dia benar-benar menemukan Bai Bin, dia ahli dalam murid bela diri akhir. Ini terlalu tidak adil bagimu, kata Mo Ruyan. Tenang, aku baik-baik saja. Itu hanya sedikit tekanan, saya masih bisa menahannya. Liu Chuan tersenyum. Kami tidak akan merendahkan diri kami ke level yang sama dengan mereka. Begitu Liu Chuan mendapatkan murid bela dirimu yang terlambat, dia pasti akan menghajar Bai Bin. Mo Ruyan masih menghibur Liu Chuan. Dia benar-benar takut Liu Chuan akan terluka dan marah karena ini. Liu Chuan bukanlah tipe orang yang akan melakukan tindakan tidak rasional karena tekanan. Liu Chuan memiliki analisis alasan, jika dia bertarung langsung dengan Bai Bin, dia pasti tidak memiliki peluang untuk menang, tetapi di Laut Cina Selatan yang tak berujung, semuanya berbeda. Hehe, tidak hanya itu, begitu dia memasuki Laut Cina Selatan yang tak berujung, Liu Chuan pasti punya rencana lain. Misalnya untuk memperkuat tim harimau terbang miliknya sendiri. Kali ini, Sekte Awan Putih juga telah mengirimkan banyak murid. Jika 30 hingga 40 orang ini dimasukkan, kekuatan tim harimau terbang akan menjadi lebih kuat. Saat itu, kekuatan tempur mereka akan 2 kali lebih kuat dari sekarang. Godaan ini terlalu besar. Ruyan, jangan khawatir. Aku tidak akan merasa sedih dengan hal ini.
Hanya itu yang bisa kulakukan. Liu Chuan menyatakan bahwa dia baik-baik saja, dan tidak perlu khawatir. Baiklah, selama kamu berpikir seperti ini, maka aku akan kembali dan istirahat sebentar. Kita akan melihat laut bersama malam ini, oke? Kata Mo Ruyan. Liu Chuan menganggukkan kepalanya, dan berkata, baiklah, malam ini kita akan pergi melihat laut. Seiring berjalannya waktu, para murid dari 10 sekte besar tiba satu demi satu. Yang paling diperhatikan Liu Chuan adalah yang menduduki peringkat pertama dan yang kedua, sekte Mo Qingcheng. Pada akhirnya, kedua sekte ini tiba terakhir, dan dari kapal ilahi mereka, orang dapat mengetahui bahwa pasti ada perbedaan. Kapal ilahi miliknya jauh lebih mewah dari yang lain. Selain itu, tubuh para murid dari dua sekte memancarkan aura yang sangat terkendali. Begitu kuatnya sehingga dia tidak perlu lagi pamer. Yang lainnya mengenakan jubah biru, dengan kulit putih dan mata cerah. Meskipun Liu Chuan tidak tahu siapa mereka, dia yakin bahwa mereka adalah dua murid paling menonjol yang dikirim oleh sekte Mo Qingcheng dan sekte Mo Qingcheng kali ini. Kekuatannya terlalu kuat, dibandingkan dengan mereka, Bai Bin memang sedikit kurang. Tak lama kemudian, malam hari dan sekte dipisahkan satu sama lain untuk makan. Sepertinya hubungan antar sekte agak halus. Tidak heran Mo Xiongba benar. Kali ini, hal yang paling menakutkan bukanlah Laut Cina Selatan yang tak berujung, tapi orang-orang di sekitar mereka. Setelah mereka selesai makan, Mo Ruyan pergi menemui Liu Chuan dengan gembira dan menyuruhnya untuk melihat laut bersamanya. Tanpa diduga, bahkan sebelum mereka berdua keluar, mereka menerima pesan bahwa mereka akan pergi ke Laut Cina Selatan yang tak berujung. Kenapa kamu begitu terburu-buru, bahkan tidak istirahat? Tidak ada jalan lain. Lagi pula, mereka tidak berkencan sendirian, jadi mereka hanya bisa menuruti perjanjiannya. Faktanya, itu sama saja. Di kapal ilahi, kita juga bisa melihat laut. Liu Chuan sedang menghiburnya. Hanya saja, melihat ekspresi Mo Ruyan, penghiburan ini tidak ada gunanya. Saat dia melaut, seluruh fokus Liu Chuan tertuju pada Laut Cina Selatan yang tak berujung. Begitu dia memasuki Laut Cina Selatan yang tak berujung, Liu Chuan merasa roh iblis di tubuhnya agak gelisah dan gelisah. Menggabungkan pemandangan di luar jendela, Liu Chuan merasa Laut Cina Selatan yang tak berujung bukanlah tempat yang sederhana. Tidak ada awan di langit, tapi tidak ada bintang. Airnya sehitam tinta, terlebih lagi, suhunya sepertinya turun drastis. Liu Chuan, aku kedinginan sekali, apakah ini Laut Cina Selatan yang tak berujung? Aku merasa sangat menakutkan. Mo Ruyan melihat keluar dengan ketakutan. Jangan khawatir, tidak apa-apa, aku di sini. Liu Chuan menghiburnya. Saat Liu Chuan selesai berbicara, bahaya telah tiba, dan dia baru saja memasuki Laut Cina Selatan yang tak berujung. Liu Chuan menerima hadiah Laut Cina Selatan yang tak berujung untuknya. Permukaan laut yang tenang tiba-tiba menjadi gelisah, tidak ada angin yang bertiup. Ini sungguh aneh. Liu Chuan, lihat, ada banyak sekali riak di permukaan laut. Mo Ruyan bertanya dengan curiga. Liu Chuan mengerutkan kening, ini jelas bukan riak sederhana. Di bawah riak itu, pasti ada makhluk aneh di dalamnya. Liu Chuan sudah bisa merasakan ki aneh di bawah air. Tiba-tiba, percikan air hitam keluar. Itu benar-benar monster, ikan pemakan manusia. Kedua kata ini tiba-tiba muncul di benak Liu Chuan, meskipun ikan kanibal di sini berbeda dengan yang pernah dilihat Liu Chuan sebelumnya. Ikan kanibal di sini bahkan lebih mengerikan lagi. Mereka setipis, selembar kain dan hanya memiliki satu lapis kulit. Mata mereka sangat besar, dan gigi mereka sangat tajam. Ahaha, Mo Ruyan tiba-tiba berteriak keras, karena dia benar-benar ketakutan dengan ikan kanibal. Ikan kanibal mati-matian menabrak perahu, menyebabkan perahu bergemuruh. Itu penuh sesak. Jika mereka digambarkan memiliki kemampuan bertarung tunggal, maka mereka memang tidak sekuat itu. Namun, dilihat dari kekuatan kelompok mereka benar-benar menakutkan. Ikan Asura, apakah nasib kita seburuk itu? Kita benar-benar bertemu dengan ikan Asura di sini. Jelas bahwa semua murid yang telah berpartisipasi dalam uji coba Laut Selatan yang tak berujung tahu apa yang disebut ikan Asura. Terlebih lagi, hal itu telah memberi mereka pelajaran yang jelas. Murid dari murid bela diri tingkat menengah ke atas, dengarkan. Ikuti aku keluar dari perahu dan bunuh ikan Asura ini. Kalau tidak, kapal ilahi kita tidak akan bisa bertahan lama. Suara Penatua Mo Feng terdengar.
Bahkan ada banyak orang di sini yang memiliki murid bela diri awal tetapi tidak dapat pergi. Mengapa mereka tiba-tiba memanggil prajurit murid bela diri menengah ke atas hanya karena kekuatan mereka tidak mencukupi? Bahkan ikan asura kecil ini membutuhkan seorang pejuang dengan murid bela diri menengah dan lebih tinggi untuk menghadapinya. Dari sini terlihat betapa mengerikannya Laut Cina Selatan yang tak berujung. Ruyan, tunggu aku. Aku akan segera kembali. Liu Chuan sangat ingin mencobanya. Orang lain mungkin takut dengan hal ini, tetapi Liu Chuan lebih menyukainya dari apapun. Tidak ada alasan lain. Di mata Liu Chuan, semua ikan asura ini adalah poin pengalaman. Ahaha, Liu Chuan, apakah kamu ingin keluar? Apa yang harus saya lakukan jika Anda keluar? Saya sangat takut. Mo Ruyan menarik lengan baju Liu Chuan dan berkata, Ruyan, jangan khawatir. Aku akan melindungimu dari luar. Kata Liu Chuan, kamu binatang jelek, mati. Teknik guntur ilahi 9 surga. Pada saat ini, raungan keras datang dari luar jendela, diikuti oleh kilatan petir di langit malam yang gelap gulita. Dalam sekejap mata, seolah-olah hari sudah siang, sambaran petir besar turun dari langit dan menghantam ikan asura yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum satu sambaran petir menghilang, sambaran petir lainnya menyambar. Kekuatan pertempuran ini benar-benar luar biasa. Api datang dari timur. Saat ini, suara lain terdengar. Di tengah kilatan petir, tiba-tiba ada semburat warna merah. Segera setelah itu, lautan api yang sangat besar turun. Itu juga menyerang ikan asura yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kilat dan api, itu hanyalah pembunuhan instan. Sial, siapa itu? Jika keduanya mampu mencapai level seperti itu, mereka akan mampu menangani ikan asura tanpa perlu mengkhawatirkan orang lain. Semua murid penasaran ingin tahu siapa yang memiliki kekuatan begitu kuat, dan itu pastilah tetua dari sekte tertentu. Ya Tuhan, jadi itu adalah murid jenius dari sekte Mo Qingcheng, Qingcheng Xiaoji, dan ikan api dari sekte Sunfire. Kekuatan mereka telah meningkat pesat. Aku tidak pernah berpikir bahwa mereka bisa menjadi sekuat ini hanya dalam 1 tahun. Mo Qing menghela nafas. Qingcheng Xiaoji tertawa dan berkata, Penatua Mo Feng terlalu serius. Kami hanya melakukan apa yang pantas. Kami adalah bagian dari 10 sekte teratas, dan kami tidak dapat dipisahkan. Sao Jie, kamu yang terbaik. Naga terbang, tak tertandingi di dunia. Tepat pada saat ini, suara sorak-sorai keluar, menyebabkan Liu Chuan bingung, apakah keduanya akan membawa pasukan sorak-sorai. Sao Jie, datanglah ke roset kami dan duduklah. Kami telah menyiapkan pesta yang bagus untuk menyambutmu. Wyvern, ayo cepat, saudari-saudari kami sedang menunggu petunjukmu. Roset, itu menduduki peringkat ke-10, yang juga merupakan sekte tempat terakhir. Liu Chuan benar-benar tidak memperhatikan sekte ini sebelumnya, tetapi ketika dia memikirkannya kembali sekarang, dia menyadari bahwa sekte ini mungkin seluruhnya terdiri dari murid perempuan. Ini popularitasku. Mo Qing menghela nafas. Kamu ingin pergi ke roset juga? Mo Ruyan berteriak dengan marah. Sudut mulut Liu Chuan bergerak-gerak, hatinya merasa sangat bersalah, dia hanya ingin melihat roset, itu terlalu berlebihan, dan itu terlalu berlebihan. Hehe, Ruyan, ini salah paham. Ini benar-benar sebuah kesalahpahaman. Saya baru saja melihat kekuatan roset. Liu Chuan tertawa. Kekuatan. Lihat saja aku, mereka tidak sekuat aku. Mo Ruyan cemberut. Baiklah, aku tidak akan melihat lagi. Apakah ini banknya? Liu Chuan menyatakan penyerahannya. Dengan sangat cepat, badai ikan asura berlalu. Dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari yang bisa dibayangkan siapapun, prosesnya masih berlangsung. Dalam hati setiap orang, mereka memikirkan pertempuran berdarah paling tidak. Mungkin bahkan akan ada seniman bela diri yang terluka karena ini. Hanya saja, setelah kejadian ini, beberapa orang menjadi khawatir, seperti Mo Feng kekhawatirannya. Mo Feng telah memimpin timnya untuk berpartisipasi dalam uji coba Laut Selatan tanpa akhir sebanyak N kali tetapi dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Ikan asura sangat menyukai bau kematian, itulah alasan mengapa mereka tertarik padanya. Namun karena semua orang baru saja tiba dan tidak ada aura kematian, mengapa ikan asura ini muncul? Dan fokus serangannya adalah pada Imperial Cloud Sect. Ini membingungkan Mo Feng. Setelah badai ini reda, Liu Chuan duduk di dekat jendela seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Namun, dia masih merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, seolah beberapa pasang mata menatap ke belakang. Setelah kapal dari 10 sekte besar pergi, di tempat ikan Asura muncul, sebuah perahu kecil muncul entah dari mana. Di atas kapal, dua orang berdiri. Dia mengenakan jubah hitam dan memakai topeng hitam. Seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat yang kuat saat dia melihat ke arah armada. Dia benar-benar seorang pria dengan sepatu besi rusak. Aku tidak menyangka dia akan muncul. Kita harus melunasi hutang ini untuknya. Benar, apa yang harus diselesaikan akan terselesaikan, dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Aku yakin dalam waktu dekat, saat kita muncul di hadapannya, dia pasti akan sangat terkejut. Omong kosong, tapi aku tidak akan memberinya terlalu banyak waktu untuk terkejut. Aku akan membuatnya menjadi seperti kita. Siapakah dua orang ini? Jika Liu Chuan mendengar suara mereka, dia pasti akan terkejut. Tidak peduli berapa banyak yang mereka hitung, itu bukan mereka. Tentu saja, ini semua hanya masalah nanti saja. Dengan sangat cepat, armada 10 sekte besar tiba di sebuah pulau kecil. Pulau kecil ini konon merupakan satu-satunya pulau di seluruh Laut Cina Selatan tak berujung yang mampu menerima sinar matahari. Itu juga merupakan tempat teraman di Laut Cina Selatan yang tak berujung. Tidak peduli monster jenis apa yang Anda temui, selama Anda dapat mencapai pulau ini dengan aman, monster-monster ini tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Anda. Setelah menghentikan kapal ilahi dan semua orang kembali ke pulau kecil, King Cheng Xiaoji dan Flamefish menjadi fokus seluruh penonton. Terutama para prajurit wanita roset, mereka sangat bersemangat, dan terus meneriakkan nama mereka. Hanya saja mereka tidak terlalu tertarik. Hei, Ruyan, bolehkah aku bertanya padamu? Liu Chuan bertanya. Mo Ruyan mengangguk, dan berkata, tentu, silakan bertanya. Begini, apa pendapatmu tentang King Cheng Xiaoji dan Flamefish? Liu Chuan tidak tahu tujuan apa yang dia miliki karena dia ingin menanyakan pertanyaan ini. Pertanyaan ini sangat bagus, dan langsung membuat Mo Ruyan tercengang. Wajah kecil Mo Ruyan memerah, dan dia tertawa kecil, mereka benar-benar tampan. Sial, bisa juga seperti ini. Liu Chuan sangat tidak senang, mungkinkah kedua orang ini adalah semacam misteri yang tak terhitung banyaknya. Bagaimana dengan kekuatan mereka? Liu Chuan bertanya. Dia juga cukup kuat. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di mata Mo Ruyan, membuatnya menyadari bahwa ada beberapa masalah yang sangat serius. Meski mereka tampan, tapi sekuat mereka. Namun, di hatiku, orang yang paling tampan dan terkuat tetaplah kamu. Kata Mo Ruyan dengan wajah merah. Jantung Liu Chuan berdebar kencang. Haha, sudah kubilang, pesona kakakmu tidak bisa diragukan. Bahkan jika kamu ingin aku membandingkannya dengan mereka, aku tidak boleh kalah dengan mereka. Liu Chuan tidak bisa tolong tapi jadilah sedikit sombong. 10 sekte berbaris dengan benar, dan para tetua dari sekte Mo King Cheng membuat pernyataan. Mereka menyuruh semua orang untuk membentuk tim kecil mereka sendiri dan melakukan pembelajaran berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Persyaratan, Anda dapat bermain sesuka Anda, tetapi Anda harus kembali dalam waktu 1 bulan. Jika Anda tidak kembali, maka saya minta maaf, kami tidak akan menunggu Anda. Anda dapat tetap di sini secara perlahan. Kembalilah sendiri. Lalu, selama ujian, jika kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, apa yang terjadi jika kamu mati? Di sini akan segera mengetahui dan kemudian datang untuk menyelamatkan Anda. Bahkan jika Anda tidak dapat memecahkan chip giok tepat waktu, ini tidak masalah. Para tetua di sini dapat memantau kondisi semua orang kapan saja. Dengan siapa, ini benar-benar layak untuk dipikirkan, karena kali ini Liu Chuan memiliki 2 misi ke Laut Cina Selatan yang tak berujung. Yang pertama adalah mencari keberadaan jiwa roh, dan yang kedua adalah mencari Master Organ. Keduanya adalah misi yang sangat rahasia dan tidak nyaman untuk berlatih bersama orang lain, tetapi tidak mungkin untuk berlatih sendirian. Liu Chuan juga hanya mengikuti orang banyak. Tidak peduli tim mana yang bergabung dengan Mo King, Liu Chuan akan mengikuti dan bergabung juga. Bagian yang paling penting adalah Liu Chuan memiliki Mo Ruyan, jadi jika mereka berdua pergi sendirian, tidak ada yang akan menyetujuinya. Setelah pembentukan kelompok selesai, semua orang siap berangkat. Masing-masing dari mereka mengambil perahunya sendiri dan memulai perjalanannya. Jalur pembelajaran berdasarkan pengalaman ini adalah jalur yang relatif aman dan efisien berdasarkan kesimpulan dari banyak pejuang yang datang untuk berlatih.
Liu Chuan telah mengetahui dari Mo Qing bahwa dalam perjalanan ini, dia mungkin akan melewati 30 pulau kecil dan memulai perjalanannya di 30 pulau kecil itu. Monster di setiap pulau berbeda, dan level mereka juga meningkat. Terakhir kali, dikatakan bahwa yang memiliki hasil terbaik adalah King Cheng Xiaoji dan Flamefish. Mereka berdua telah berjuang menuju pulau ke-25. Tujuan mereka datang kali ini sangat sederhana. Itu berarti lulus ujian Laut Cina Selatan yang tak berujung. 10 sekte besar memiliki aturan tidak tertulis, yaitu jika setiap murid ingin mendapatkan sumber daya paling melimpah di sekte tersebut, mereka harus melewati uji coba Laut Cina Selatan yang tak berujung. Hanya dengan cara ini dapat dibuktikan bahwa Anda adalah murid yang luar biasa. Tak lama kemudian, mereka sampai di pulau pertama. Semua murid telah pergi ke pulau ini. Bahkan 10 sekte dan 4 atau 500 orang dapat ditampung di pulau ini. Dari Mo Qing, mereka mengetahui bahwa misi yang harus diselesaikan semua orang di pulau pertama adalah membunuh 100 monster di pulau pertama. Ada zona penyangga di luar pulau untuk disesuaikan semua orang. Dari kata-kata Mo Qing, dia mengetahui bahwa monster yang harus dihadapi semua orang di sini disebut ular hitam. Binatang ajaib dari langkah kedua. Sangat kuat. Di atas binatang iblis, ada juga binatang iblis. Tingkat binatang ajaib ini berhubungan dengan tingkat prajurit tahap prasurgawi. Ular, ini adalah makhluk yang masih dapat diingat dengan jelas oleh Liu Chuan. Sejujurnya, Liu Chuan takut membunuh ular di sini akan menimbulkan masalah. Pertama kali Liu Chuan berurusan dengan ular adalah saat dia berada di lembah yang dingin. Membunuh mereka sangatlah memuaskan, tetapi pada akhirnya, dia telah menarik perhatian makhluk mesum seperti ikan gabus, menyebabkan dia hampir mati. Kedua kalinya adalah ketika dia bertemu dengan ular surgawi. Kekuatan bertarung orang itu juga sangat tidak normal. Singkatnya, setiap kali ular disebutkan, Liu Chuan akan memiliki ketakutan yang berkepanjangan, terutama di tempat khusus seperti Laut Cina Selatan yang tak berujung. Oleh karena itu, dia hanya perlu melindungi dirinya sendiri. Bahkan jika mereka tidak dapat menyelesaikan misinya, mereka masih dapat mengikuti Liu Chuan dan bergerak maju. Kecepatannya sangat cepat, dan dengan ukuran ular hitam yang kecil, masih sangat sulit untuk dihadapi. Murid-murid, lindungi Nona Muda. Dengan perintah Mo Qing, semua murid Sekte Awan Kekaisaran mengepung Mo Ruyan dan melindunginya di dalam. Meski konon mereka akan dipecah menjadi tim-tim kecil, sebenarnya saat semua orang bergerak, mereka tetap harus menggunakan satu sekte sebagai unitnya, terutama Imperial Cloud Sect, karena mereka masih punya misi khusus, dan itu untuk melindungi Mo Ruyan. Ular-ular itu seperti hujan, berkumpul rapat, di tangan Liu Chuan, tombak surgawi telah lama muncul, baju besi roh bela diri terbakar, tubuh Liu Chuan melompat, dan bergegas menuju hujan ular. Kekuatan ular hitam ini setara dengan prajurit murid bela diri awal, oleh karena itu, ini tidak sulit bagi Liu Chuan. Ding dong, Liu Chuan membunuh seekor ular hitam besar, mendapatkan 3.000 poin pengalaman. Suara mendapatkan pengalaman terus-menerus datang dari peralatan tambahan. Ini adalah pesta pengalaman. Tombak kuno di tangannya menjadi semakin terang dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Setelah beberapa menit, Liu Chuan berhasil membunuh 10 ular hitam. Tanpa diduga, sebuah berita mengejutkan datang. King Cheng Xiaoji dan Flamefish telah menyelesaikan misi mereka, tetapi mereka berdua tidak ingin pergi. Mereka telah membuat keputusan penting, dan itu adalah membunuh esensi ular hitam di sini. Binatang ajaib kelas 4, itu secara langsung berhubungan dengan kekuatan para pejuang di tahap awal Martial King. Mereka berdua benar-benar gila, Liu Chuan bahkan ingin mengutuk mereka. Kalian kuat, lawan bos, dan jika bos tidak mati, apa yang harus kita lakukan? Ini karena murid dari Sekte Mo Qing Cheng dan Sekte Sunfire telah menyerukan agar semua orang tidak pergi saat mereka menyelesaikan misinya. Mereka harus membantu mereka menunda ular hitam itu untuk sementara waktu terlebih dahulu. Apa-apaan, Liu Chuan jelas tidak menyukai perasaan ini, betapa bodohnya menyerahkan nyawanya di tangan pihak lain. Apakah karena terlalu percaya diri, atau karena tidak mengetahui sifat menakutkan ular? Lupakan saja. Anggap saja itu sangat luar biasa. Liu Chuan bersiap untuk menonton pertunjukan bagus di sini. Seorang pejuang bodoh berani menantangku. Membunuh rakyatku tidak bisa dimaafkan. Tiba-tiba, suara yang membosankan dan dalam terdengar. Melihat ke arah langit dan melihat 3 titik berkedip.
Satu titik cahaya jelas jauh lebih besar dari titik cahaya lainnya. Jelas sekali bahwa ini adalah intisari ular hitam. Liu Chuan melihatnya dan melihat bahwa ular hitam ini tampak sangat mirip dengan ular surgawi. Itu bahkan tidak sebesar ular surgawi. Esensi ular hitam, hari ini aku akan mengambil nyawamu, mati. King Cheng Xiaoji berteriak, dan setelah itu, sambaran petir menyambar esensi ular hitam. Flamefish juga sedang mempersiapkan serangannya sendiri, nyala api segera membentuk lingkaran pengepungan. Meskipun ular hitam itu berukuran besar, kecepatan dan kelincahannya melebihi ekspektasinya. Wow, inilah kekuatan Sekte Mo King Cheng dan Sekte Sunfire. Sekte Imperial Cloud kita jauh lebih rendah dari mereka. Para murid dari Imperial Cloud Sekte menghela nafas terus-menerus. Liu Chuan, sebaliknya, mengamati situasinya dengan cermat. Meskipun serangan King Cheng Xiaoji dan Flamefish sangat kuat, namun esensi ular hitam bukanlah orang biasa. Siapa yang tahu kapan pertarungan akan berakhir? Dua junior yang bodoh, kamu tidak mengharapkan ini, bukan? Setahun yang lalu, aku dipukuli habis-habisan oleh kalian berdua hingga gigiku berceceran, tapi sekarang, kekuatanku menjadi sangat kuat. Izinkan aku memberitahumu ini, kamu datang di waktu yang salah, karena Tuhan baru telah muncul di sini. Di bawah kepemimpinan Tuhan yang baru, kita akan menjadi lebih kuat. Anda tidak akan bisa melarikan diri, haha. Esensi ular hitam tertawa liar. Tuan baru, maksudnya itu apa? Liu Chuan bertanya pada Mo King. Mo King menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, tapi aku merasa kali ini kita mungkin berada dalam masalah besar, karena sari ular hitam ini menjadi terlalu kuat. Saat kita datang ke sini tahun lalu, itu bukan sama sekali tidak sekuat itu. Baiklah, Liu Chuan menyatakan bahwa saya dapat menerima ini, karena ayah ini belum bergerak. Ayah ini tidak akan bisa menang melawan esensi ular hitam, siapapun yang memiliki kemampuan dapat mengambil kendali. Mo Feng, apa yang kamu lakukan kali ini, Imperial Cloud Sect, hingga benar-benar membiarkan Moruyan berpartisipasi dalam uji coba bersama. Menurutku Moruyan hanya memiliki kekuatan yang sangat besar, dia benar-benar tidak dapat memenuhi persyaratan kami untuk berpartisipasi dalam persidangan. Kata tetua King Cheng Tuo dari Sekte Mo King Cheng. Mo Feng tertawa dan hanya bisa mencari alasan, nona muda kita berharap untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, jadi ketua sekte secara khusus memerintahkanku untuk membawa Moruyan ke sini untuk melihat seperti apa persidangannya. Dia tidak akan terlibat. Lihat, Shao Jie dan Flamefish kita sudah mulai membunuh sari ular hitam. Tahun ini, sari ular hitam menjadi sangat kuat. King Cheng Tuo menunjuk ke cermin di tangannya. Mo Feng melihatnya, dan memang benar demikian, mungkinkah esensi ular hitam ini memperoleh semacam peluang? Jika tidak, hanya dalam waktu 1 tahun, ia tidak akan bisa maju begitu cepat. King Cheng Tuo baru saja akan mengatakan bahwa itu tidak masalah, tetapi bukankah itu menjadi sedikit lebih kuat? King Cheng Xiaoji kami juga tidak takut, hanya saja, sebelum dia selesai berbicara, dia melihat titik merah raksasa muncul di tepi cermin. Ini buruk, makhluk tak dikenal yang kuat datang. Mo Feng, lihat, menurutmu seberapa kuat dia? King Cheng Tuo menunjuk ke titik-titik merah di cermin yang bergerak dengan cepat. Setidaknya kekuatan seseorang di tahap akhir Raja Bela Diri. Penatua King Cheng Tuo, segera beritahu semua orang untuk mengungsi. Mo Feng bertanya dengan cemas. Sial, apa sebenarnya yang terjadi kali ini? Bahkan seorang ahli di tahap akhir Martial King mampu menyinggung perasaannya, bukankah Laut Cina Selatan yang tak berujung memiliki pembagian wilayah yang rinci? Semakin dalam, semakin kuat. Mustahil bagi mereka yang kuat untuk mencapai tempat di mana mereka lemah. Saat King Cheng Tuo hendak mengumumkan berita tersebut, bayangan di cermin tiba-tiba berubah. Dalam gambar, itu adalah perahu besar dengan baju besi hitam. Wajahnya seperti pisau yang membelah kapak, janggutnya seperti tombak. Pejuang bodoh, apakah kita begitu mudah ditindas di Laut Cina Selatan yang tak berujung? Sering-seringlah datang ke sini untuk berlatih. Baiklah, karena kalian ada di sini, jangan buru-buru pergi. Saya juga ingin mengikuti uji coba seniman bela diri Anda. Suara yang sangat dingin datang dari cermin. King Cheng Tuo dan Mo Feng benar-benar tercengang. Binatang buas telah berkultivasi menjadi tubuh asli, dan dikatakan bahwa hanya binatang dari langkah ke-7 ke atas yang dapat berkultivasi menjadi tubuh asli. Terlebih lagi, jika binatang ajaib ingin mengembangkan wujud aslinya, itu akan menjadi perubahan yang menentang kehendak langit.
Mereka akan dihukum oleh surga, yang juga berarti bahwa mereka telah melewati kesengsaraan. Hanya binatang ajaib yang selamat dari kesengsaraan ini yang dapat berkultivasi menjadi tubuh daging. Ini sama sekali tidak menyenangkan. Jika ahli ini hanya memiliki kekuatan tahap akhir dari Raja Bela Diri, para tetua yang hadir masih bisa mengalahkannya bersama. Dengan kekuatan binatang ajaib kelas 7 ke atas, ini pasti hehe. Dia hanya bisa hehe, setidaknya inilah kekuatan Raja Bela Diri. Konsep macam apa ini? Dia bisa menjadi penatua di tingkat tengah Raja Bela Diri. Berapa banyak Martial King yang ada di setiap sekte? Dapat dikatakan bahwa di permukaan, Imperial Cloud Sect tidak memiliki kekuatan seperti ini. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka adalah tulang-tulang tua yang tidak akan keluar sampai sekte mereka berada di ambang kehancuran. Sekte Mockingjay dan Sekte Sunfire berbeda. Di permukaan, mereka masih memiliki beberapa Martial King Ranker. Tidak ada ketegangan sama sekali. Bahkan jika ada 10 tetua di sini, jika mereka datang, mereka akan langsung membunuh mereka. Apa yang kita tunggu? Cepat dan suruh semua orang pergi. King Cheng Tuo dengan cepat memberi perintah, tetapi komunikasi antara dia dan para prajurit telah terputus. Kamu ingin lari? Tidak mungkin. Sudah kubilang, aku tidak akan membiarkanmu pergi kali ini. Binatang ajaib yang dibudidayakan menjadi tubuh kedagingan ini berkata dengan dingin. King Cheng Tuo segera menghancurkannya, cermin. Karena dia tidak bisa berkomunikasi, dia sebaiknya pergi dan memberitahu semua orang. Sesepuh, cepat keluar untuk menyelamatkan para murid. King Cheng Tuo memimpin dan terbang menuju pulau kecil. Sebelum King Cheng Tuo bisa terbang keluar pulau, dia berhenti. Ini karena ada seorang ahli yang berdiri di depannya, dan dia berani melakukannya. Jenderal keluargaku sudah memberitahumu untuk tidak berpikir untuk pergi. Anda berada di pulau itu, dan meskipun saya tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda bahkan tidak dapat berpikir untuk keluar. Kata seorang wakil jenderal,